Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Dinda Jasa Putri from Mathematics Education Department, Islamic University State of North Sumatra. And now I will share you how to be a good writer and a blogger. What is blogging and then what's the main benefit of? Oh my god, it's this font. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Dinda Jasa Putri from Mathematics Education Department, State Islamic University of North Sumatra, and now I will show you how to be a good writer and a blogger. What's the benefit of blogging and write a book, and how to be the one famous in a blogging. So stay tuned, guys. Hope you enjoyed it. Yang intinya hari ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Kak Nur Hasanah dari Akademi Mawapres UIMSU jurusan Pendidikan Matematika Stambul 2017 yang merupakan seorang penulis dan udah punya buku yang udah diterbitkan. Yang kedua ada Anisari dari LPM Dinamika UIMSU yang sekarang udah megang di bagian blogging di LPM Dinamika. Dia jurusan perbankan syariah. Yang semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa di-share dan di-like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah, merupakan pegiat literasi di Forum Lingkaran Pena Medan Angkatan 8. Saya juga sekretaris Akademi Mahasiswa Berprestasi UIN Sumatera Utara tahun 2020-2021. Saya ditanya, bagaimana cara untuk mulai menulis? Kalau saya prinsipnya dapat ilmu langsung praktik. Jadi praktik aja langsung. Tanpa banyak pikir panjang mau nulis apa dan mulai dari mana. Jadi, kalau saya sih terbiasa menuliskan kisah perjalanan hidup saya di buku diary. Ya. Saya sudah punya 6 buku diary. Ini saya tulis sejak tahun 2011. Ini sejak saya duduk di bangku kelas 7 MTS. Dan di 2020 hingga 2021 ini dan seterusnya insya Allah saya pakai buku RA Planner. Nah, kelihatan ya. Dan di sini kita lebih terstruktur lagi gitu. Jadi kita membiasakan diri aja bagaimana menulis itu menjadi kebutuhan dan tempat kita mencurahkan isi hati dan juga pengalaman-pengalaman berharga yang tidak mau kita lewatkan begitu saja. Kalau saya dengan banyak membaca, dengan buku-buku ataupun jurnal, artikel ilmiah, bahkan novel sekalipun kita bisa dapat ide dari situ. Kemudian peka terhadap lingkungan dan juga banyak-banyak berdiskusi dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik masyarakat awam, orang tua kita, sanak keluarga, maupun rekan-rekan organisasi dan juga rekan-rekan di bangku kuliah. Pastinya mereka memiliki insight yang berbeda-beda dengan kita, pengalaman mereka. Nah, itulah kita ambil dan juga tentunya akan membuka pola pikir kita, teman-teman. Yang harus dilakukan jika ada hambatan dalam pengembangan ide. Nah, kalau saya biasanya saya telusuri lagi referensi terkait dengan apa yang akan saya tulis, kalau ini karya tulis ilmiah. Kemudian saya googling, nonton video di YouTube, ataupun refreshing gitu, jalan-jalan ke alam gitu kan, menikmati keindahan alam. Selanjutnya kalau lelah ya istirahat. Nanti tapi jangan lama-lama istirahatnya, lalu bangkit dan menulis lagi gitu. Manfaat menulis bagi saya yang pertama menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Quran surah Al-Alaq pun sudah dijelaskan bahwasanya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kemudian ada spesifiknya lagi, kita diperintahkan untuk menulis. Ada ya. Bekerja dalam keabadian. Nah, ini sudah tentu teman-teman. Menjadi amal jariah yang tidak akan terputus amalnya walaupun kita sudah telah tiada di dunia ini. Ikatlah ilmu dengan menulis. Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Karena memang benar, kalau kita tipikal orang yang suka lupa, alangkah lebih baik kita membiasakan menulis. Bahkan yang tidak suka lupa aja, dia tetap menulis. Nah, konon lagi yang suka lupa gitu, misalnya dalam jadwal dan sebagainya. Mengapa sih kita itu harus menulis gitu ya? Kalau saya sih, karena
agar kita itu tercatat dalam sejarah dan tidak terlewatkan, begitu. Karena kita akan ditulis atau kita juga akan menuliskan, seperti itu. Tentunya akan menjadi kenangan indah nantinya. Manajemen waktu agar tetap konsisten menulis, biasanya misalnya pagi itu kita biasakan untuk menulis one day one page, misalnya satu hari satu halaman. Biasakan aja bangun tidur jam 7 sampai jam 8, misalnya 1 jam aja dalam sehari tapi rutin. Namun kalau saya sih konsepnya fleksibel tapi fokus, jadi tidak terjadwal tertentu sesuai dengan kesibukan saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisari dari jurusan Perbankan Syariah semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Sebenarnya siapa saja dapat menjadi seorang blogger, namun bagi yang belum pernah dan bahkan belum mengetahui sama sekali tentang blog ini, tentu ada berbagai macam hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Di internet cukup banyak informasi bahkan tutorial mengenai blog ini, namun cenderung dari mereka merasa tetap bingung terhadap apa sih yang harus dilakukan pertama kalinya untuk memulai sebuah blog. Hingga pada akhirnya banyak dari mereka setelah membuat blog itu merasa putus asa dan bahkan berhenti di tengah jalan. Jadi, untuk menjadi seorang blogger, pertama kali itu harus kita tetapkan dulu apa sih tujuan kita untuk membuat blog ini. Kebanyakan dari blogger-blogger ini tujuannya ialah untuk menjadi seorang blogger yang sukses dan menghasilkan banyak uang, terlepas dari mereka hanya melakukannya sebagai hobi. Kemudian, setelah kita menentukan tujuan yang jelas pada pembuatan blog ini, tentukanlah topik apa yang hendak kita sampaikan sebagai ciri khas dari isi blog kita. Fokuslah pada topik apa yang sedang kita buat, dengan begitu akan memudahkan orang untuk mencari sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Setelah itu, penentuan template juga menjadi hal yang terpenting karena dapat menarik minat pembaca. Blog itu ada yang gratis dan ada yang berbayar. Saran saya untuk memilih blog yang berbayar. Kemudian, beli domain serta hostingnya, lalu buatlah konten dengan baik dan isi yang berkualitas. Jangan lupa untuk membuat caption pada tiap gambar, kemudian gunakan URL yang singkat karena dapat meningkatkan traffic. Kemudian gunakanlah judul-judul yang ramah SEO. Setelah kita membuat blog, kemudian daftarkanlah blog kita tersebut ke mesin pencari. Tujuannya apa? Agar mudah dikenali oleh mesin pencari. Lalu mulailah melatih diri kita untuk selalu menulis dan tingkatkan kemampuan menulis melalui berbagai sumber. Yang dapat dilakukan untuk mencari ide dalam pembuatan blogging. Salah satunya itu dengan membaca. Membaca adalah gudangnya ilmu. Dengan membaca, kita dapat menemukan ide-ide baru yang kreatif yang bisa kita jadikan sebagai konten isi dari blogging kita. Saya itu memilih buat ngeblog. Jadi ngeblog ini punya beberapa manfaat tersendiri bagi saya. Di antaranya itu dapat meningkatkan kemampuan menulis saya. Kemudian saya lebih tertantang untuk tetap melakukan sesuai dengan target dan tujuan saya. Kemudian saya dapat berbagi apapun, cerita apapun, pengalaman apapun di blog itu. Kemudian dapat berbagi pengetahuan, dapat menuangkan opini-opini saya di situ dan pendapat-pendapat saya lainnya. Bersama dengan pertanyaan sebelumnya, jadi manfaatnya ini selain dapat meningkatkan skill kita dalam menulis, blog ini dapat menghasilkan uang. Nah, menghasilkan uang secara online. Kemudian dari blog ini kita dapat membangun relasi dan jaringan dengan orang banyak. Kemudian kita dapat membantu orang lain untuk menemukan tugas-tugasnya, dapat menjadi inspirasi, bisa jadi tempat dokumentasi kita. Terus kita dapat banyak hal lah yang bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri. Gimana sih caranya biar kita konsisten membuat ngeblog gitu kan? Jadi cara yang dapat kita lakukan agar kita tetap konsisten melakukan blogging itu, pertama kita harus percaya diri dulu. Percaya diri bahwa tujuan yang kita buat dari awal itu dapat tercapai. Kemudian kita harus tingkatkan kemampuan menulis, sering-sering menulis, kemudian ciptakan ruang kerja yang nyaman. Dengan begitu dapat meningkatkan motivasi kita untuk tetap terus ngeblog. Mungkin cukup sekian dapat saya jelaskan mengenai dunia blogging ataupun dunia penulisan dan blogger. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tutorial cara posting di blog. Pertama kita buka di Google, klik cara pencariannya di blogger.com ya. Nanti akan ada muncul pilihan. Jadi kita klik yang di blogger.com. Terus jaringannya, sorry ya guys, jaringannya agak lelet.
Selanjutnya, jadi sebelumnya kita harus login dan sign dulu, daftar dulu di blog dengan menggunakan email kita. Jadi kalau udah punya blog, jadi nanti otomatis blogernya akan terbuka seperti ini. Di sini di bagian blog saya udah ada beberapa post. Jadi cara mempostingnya, untuk yang menggunakan laptop atau komputer bisa menggunakan Microsoft Word terlebih dahulu. Diketik di situ tulisan yang mau kita post, terus tinggal copy paste di blognya. Kita cantumkan beberapa link di bagian tulisannya untuk sebagai penambah. Bisa juga kita menambahkan gambar ataupun video. Ini tulisannya udah saya tulis dan ketik sebelumnya, jadi tinggal copy paste ke dalam si bagian edit posting di blognya. Nah, bisa kita lihat di sini udah jadi di sini kita bisa upload foto dari. Nah, untuk di bagian settingnya nanti kita bisa lihat itu ada tanda label, itu jadi kayak kata kunci untuk di pencarian di Google untuk blog kita. Nanti ada di bagi itu ada tanda setting kan di situ. Setelah nanti semuanya udah selesai, baru kita publish di bagian blogging. Mudah kan? Oke, thank you for watching guys. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan juga menambah wawasan kita di dunia kepenulisan dan juga blogging ya. I'm sorry for all of my mistake and see you next time.